Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mengerjakan tugas challenge pakai tracer, di mana challenge pertama adalah kita akan dari rangkaian ini kita akan mencoba menambahkan satu router. Jadi langsung aja. Nah, bisa dilihat di sini kita menggunakan dari rangkaian ini menggunakan router 4331, maka kita akan mencoba menambahkan router 4331. Nah, kita namakan dulu ini router ketiga biar mudah. Nah, kemudian sebelum itu kita perlu memutus jaringannya dulu, memutus hubungannya dulu. Nah, kita putus dulu. Kemudian, kita akan sambungkan router ini. Kita sambungkan. Nah, di sini masih terlihat merah, artinya berarti router-router ini belum terhubung atau belum nyala. Jadi kita nyalakan dulu. Nah, kita nyalakan port-port yang berhubungan dengan router-router lainnya, seperti di router 3 ini port gig 000 dan port gig 001. Kita nyalakan dulu. Nah, kemudian di sini bisa kita percepat. Nah, jika sudah hijau seperti ini, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menyamakan koneksi atau menyamakan jaringan di ketiga router ini. Nah, bisa dilihat di router pertama ini memiliki jaringan di 192.168.1. Sedangkan di router 2 ini di bagian kanan sini itu memiliki jaringan atau segmen 192.168.2. Nah, di setiap hubungan antara router 1 dan router 3 dan router 2 itu akan kita perlu segmen atau jaringan baru. Nah, kita coba misalnya dari router 1 dan router 3 kita akan buat segmen ini menjadi segmen 192.168.3. Nah, berarti port-port di jaringan ini itu perlu disamakan di satu segmen. Nah, misalnya di port gig 001 ini IP address-nya harus di jaringan yang sama. Nah, misal di gig 1 ke router 3 ini kan keluarnya di port gig 001, maka di port gig 001 IP address-nya harus sesuai jaringannya, yaitu 3.0. Di sini sudah diubah jadi 3.1. Nah, router 3 ini di port gig 000 karena terhubung dengan router 1, maka perlu juga kita masukkan IP address di segmen yang sama. Jadi misalnya 192.168.3, karena titik 1 sudah dipakai, kita pakai titik 32 saja. Enter. Nah, di sini kita beri label agar mudah. Misal di gig 00 ini tadi gig 3.2. Nah, kemudian yang di bagian kanan juga antara router 3 dan router 2 itu diperlukan segmen yang sama juga. Jadi misalnya di kiri yang router 1 dan router 3 ini segmennya 3.0, maka di router 3 dan router 2 itu segmennya misalnya kita buat menjadi 4.0. Kita buat di segmen 4.0. Nah, berarti port router 3 yang ke arah router 2 ini harus diubah menjadi segmen 4.0. Jadi kita masukkan 168.4.1. Enter. Nah, port yang di sini juga berarti perlu diubah. Router 2 ini port di router 2 ini yang di bagian kiri ini gig 001 perlu diubah ke segmen 4.0. Di sini kan masih 3.2. Kita ubah ya. Kita ubah dulu menjadi 4.2. Enter. Nah, di sini maka router ini, port di router ini sudah kita samakan segmennya. Kita beri label agar tidak lupa. Sini 4.1. Nah, jika sudah seperti ini, bisa kita percepat waktunya. Nah, jika sudah seperti ini, misalnya kita coba ingin mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Kita lihat. Oh, bentar. Kita akan mencoba
misalnya mengirim dari PC 1 ke PC 2. 1 ke PC 2. Kita lihat, nah, pesan yang sampai ke router 1, pesan yang ke router 3. Nah, namun di router 3 ini tidak pesannya tidak berlanjut itu ke router 2. Nah, mengapa begitu? Karena router-router ini belum kita beritahu harus kemana jika ingin pergi ke suatu destinasi atau network yang baru. Router-router ini masih bingung harus kemana jika ingin pindah ke network yang berbeda atau ke jaringan segmen yang berbeda. Nah, maka dengan itu kita perlu memberitahu router-router ini harus kemana. Nah, mudahnya misalnya kita buka router 1, kita pergi ke static. Nah, di static ini mudahnya itu kita masukkan misalnya destinasi network apa, dan kemudian harus kemana jika ingin ke destinasi network itu. Nih misalnya, ini kita hapus dulu. Misalnya dari router 1 ini kita kan perlu jika ingin, kan tadi kita ingin mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Nah, PC 1 berada di 1.0, kemudian PC 2 berada di 2.0. Maka jika router ini ingin pergi ke 2.0, misalnya kita masukkan 92.8.2.0. Nah, network ini adalah tujuan destinasi network yang ingin dituju. Misalnya ini 192.168.2. Karena kita ingin pesan yang di router 1 ini akan dikirim ke 2.0. Jadi tujuan ini 2.0. Jika ingin ke 2.0, maka router 1 ini harus pergi ke sebelah kanan sini kan. Nah, kita lihat sambungannya di sebelah kanan ini. Sambungan router selanjutnya adalah router 3, di mana router 3 ini masuk ke port 192.168.3.2. Maka kita masukkan saja portnya 3.2. Masnya juga kita masukkan 0. Jika sudah seperti ini kita add. Nah, jadi jika ada seperti ini berarti kita sudah memberitahu harus kemana jika ingin mengirim pesan ke 2.0. Nah, tapi kita juga perlu melihat setelah dia pergi ke 3.2, jika ingin pergi ke 2.0, dia juga perlu melewati 4.0. Makanya kita masukin juga ada network di 4.0 ini karena melewati 4.0. Nah, di 4.0 ini kan sama kan jalurnya seperti tadi. Jadi jika ingin ke 4.0, jika ingin ke 2.0, itu perlu melewati port 3.2 ini. Kita add. Nah, jika sudah ada ini, berarti kita juga ada network address ini, berarti router sudah tahu akan kemana jika ingin mengirim pesan ke network itu. Nah, kita lakukan hal yang sama di setiap routernya. Misal di router 3 ini. Router 3 ini misal ingin ke 2.0. Misal destinasinya dia 2.0, maka dia perlu pergi ke port 4.2. Begitu juga dengan jika ingin pergi ke 1.0. Misal jika ingin pergi jika ingin pergi ke 1.0 di mana dia pergi ke arah sini kan, ke arah kiri, maka dia akan perlu masuk ke port 3.1. Jadi kita ubah dulu ini. Next hopnya harus pergi ke 3.1. Kemudian kita add. Nah, begitu juga dengan router 2, di mana kita dulu. Nah, router 2 ini kan tujuannya kan hanya ke kiri kan. Jadi tujuan yang perlu diketahui, yang kita perlu beritahu itu hanya jika dia ingin pergi ke 1.0, kita harus perlu melewati 4.1. Nah, kita add. Dan kemudian tujuannya kan hanya 1.0 atau 3.0 aja yang perlu kita beritahu. Jadi kita masukkan 3.0, itu sama juga harus memasuki port 4.1. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan coba kembali ke ini awalnya failed ya. Kita coba kembali mengirim pesan dari P1A. Kita percepat dulu ya. Kita percepat waktunya.
Nah, kita coba kirim pesan dari PC1 ke PC2. Nah, kita pesannya kirim ke switch, ke router 1, kemudian ke router 3. Nah, kemudian ke router 2. Ya, terus pindah lagi. Nah, di sini berhasil sampai di PC2. Namun, agar proses ini berhasil, PC1 yang mengirim pesan tadi harus menerima respon bahwa PC2 sudah terkirim. Nah, jika pesan ini kembali, maka artinya harusnya sudah berhasil. Nah, kembali ke router 2, kembali ke router 3, router 1, ke switch. Nah, kemudian kembali lagi ke PC1, maka PC1 akan menerima respon successful. Nah, di sini berarti kita berhasil menambahkan satu router atau menjadi 3 router. Rangkaian ini menjadi 3 router. Nah, sudah berhasil. Di sini kita akan lanjut ke challenge kedua. Challenge kedua yaitu menambahkan 1 router lagi. Jadi total ada 4 router misalnya. Oke. Jadi misalnya kita pindahin dulu ini. Pindahin dulu agak ke sini. Mungkin. Nah, di sini kita akan melakukan hal yang sama. Sebenarnya kita hanya melakukan hal yang sama, tapi kita akan menambahkan 1 router lagi. Misalnya jadi 4. Karena di sini kita menggunakan 4331, maka kita akan tambahkan router 4331 lagi. Nah, di sini router keempat. Router keempat ini kita akan coba sambungkan. Setelah ditambah, kita sambungkan dulu dengan router sebelumnya. Sambungkan lagi. Nah, tadi kalau jika merah, maka perlu kita nyalakan. Nah, masih booting. Jika masih booting, ini bisa dicepat. Nah, port-port yang terhubung ini harus kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, jika sudah menyala seperti ini, kita akan melakukan hal yang sama seperti di challenge pertama ini, yaitu menambahkan IP address di setiap portnya yang sesuai dengan jaringannya, dan kemudian menambahkan network address atau static routes untuk memberitahu harus kemana jika ingin pergi ke beda segmen. Nah, kita coba tambah. Kita tentukan dulu. Tadi kan di sini antara router 1 dan router 3 ini kita tentukan segmennya di 3.0, 192.168.3.0. Nah, di router 3 karena ada router baru ini, maka router 3 dan router 4 harus memiliki satu segmen baru. Router 4 dan router 2 harus memiliki segmen baru juga. Jadi kita tentukan misalnya di router 3 dan router 4 kita tentukan di sini routernya tentukan segmennya 192.4. Nah, tadi kan di sini port yang router 3 ini sudah 4.1 kan. Nah, kita ubah di sini port gig 000 IP address-nya itu harus di segmen yang sama. 168.4.2. Nah, gig 00 ini sudah berada di segmen yang sama. Nah, di sini tadi 4.2. Kemudian di gig 00 ini kita akan buat di sini segmennya menjadi 5.0. 5.0. Nah, ini tuh label-label di sini itu menunjukkan segmen yang ada di antara dua router ini. Misalnya di sini router 4 dan router 2 kita tentukan menggunakan segmen 192.168.5. Nah, jika sudah, kita ubah IP address port-portnya seperti tadi. Misalnya router 4, port yang ke arah router 2 ini kan gig 001, maka IP address-nya 192.168.5.1. Kita pakai IP address yang 192.168.5.1. Nah, kemudian di router 2 ini yang terhubung dengan router 4 perlu kita ubah IP address-nya di jaringan atau segmen yang sama, yaitu 5.0. Nanti di gig 001 harus kita ubah menjadi 5.2 karena IP address ini belum dipakai
kita pakai IP address yang belum dipakai. Sudah. Kemudian kita fast forward. Nah, kita coba lagi PC1 ke PC2. Nah, jika dipercepat, maka silakan fail. Kenapa? Ya, karena kita belum menambahkan static routes, atau kita belum memberitahu jika pesan masuk ke router ini harus dibawa kemana jika ingin pergi ke network address yang berbeda. Nah, berarti kita perlu mengkonfigurasi atau menambahkan static routes. Misal dari router 1, nah berarti jalur yang dilewati akan lebih banyak kan. Tadi kan hanya 2 sini network address-nya. Nah, kita tambahkan lagi. Jadi kan kita akan mengirim pesan dari PC1 ke PC2. Maka jika pesan masuk ke router 1 dan ingin dikirim ke PC2 yang ada di 2.0 ini, pesannya harus melewati dari router 1 ini, pesannya harus melewati jaringan 4.0, 5.0 dan 2.0. Sedangkan di sini baru ada di 2.0, 2.0 dan 4.0. 5.0 belum ada. Jadi kita masukkan misalnya destinasi 5.0, segmen 5.0. Jika ingin ke segmen 5.0, maka port yang harus pesan itu pergi adalah ke port 3.2. Masukkan 3.2. Sudah kita add. Nah, jika sudah add, ini jalur untuk pergi ke segmen ini sudah jelas. Nah, kita lakukan hal yang sama di semua routernya. Router 3 ini. Nah, router 3 ini memiliki rute mana lagi nih? Jika yang mengirim pesan kedua, 2 udah, ke 1 udah. Nah, berarti belum ada nih kalau ke segmen 5.0. 55 masukkan maxnya. Nah, next hopnya, jika ingin pergi ke 5.0, maka router itu perlu pergi ke 4.2. Oh, ini 4.1. Maka router 3 ini perlu pergi ke port 4.2. Add. Nah, kayak router 3 berarti sudah kita beritahu. Nah, kemudian kita beritahu router 4 ini. Router 4 ini kan baru ya, berarti kita masukkan semua jalur yang mungkin. Misalnya router 4 ingin pergi ke router 2.0. Maka ingin pergi ke 2.0, dia perlu masuk ke port, pesannya perlu masuk ke port 4.2. 5.2, maaf. Ini belum diubah. 4.2. Nah, kemudian jika pesannya ingin ke kiri, jika misalnya router 4 ingin mengirim pesan ke 3.0 dan 1.0, kita masukkan 3.0 ini. Nah, jika ingin pergi ke bagian kiri ini, maka harus perlu ke port 4.1. 4.1. Add. Nah, berikan pilihan kemungkinan itu bisa misalnya ingin pergi ke 3.0 atau 1.0. Jadi kita masukkan di sini 1.0 sama pergi ke port 4.1. Add. Nah, kemudian router terakhir, router 2. Router 2 berarti kita perlu. Nah, router 2 ini kan tadi ditambahkan router 4 kan tiba-tiba di sini di bagian kirinya. Jadi misal router 2 ini kita perlu memberitahu jika dia ingin pergi ke 4.0, ke segmen 3.0 atau 1.0. Berarti di 4.0 tadi sudah belum. Misalnya kita ingin pergi ke router 4.0 nih, segmen 4.0, maka kita perlu pergi ke mana? Ke port. Ini portnya belum tanda. Sini kan tadi portnya 5.1 kan. Ingin pergi ke 4.0, maka
Nah, jika ingin pergi ke 4.0, maka perlu melewati port 5.1. Nah, kita add. Nah, tujuannya sudah lengkap ya kan. Misalnya jika ingin pergi ke network 1.0, maka perlu melewati 4.1. Oh maaf, ini perlu kita ubah ya. Ini masih 4.1. Kita ubah misalnya tadi misalnya ke 3.0, maka perlu 5.1 dan 3, 4, dan juga jika ingin ke segmen 1.0 perlu ke 5.1. Nah, sudah lengkap. Nah, kita akan coba tes untuk mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2 lagi. Kita fast forward dulu waktunya. Nah, misal kan ini gagal ya. Kita coba kirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Oke. Pesan ke switch, router 1, pindah ke router 3, sambung ke router 4, ke router 2. Nah, pesannya sampai. Pesan sudah sampai. Nah, pesan yang sudah sampai ini perlu kembali lagi untuk memberitahu isi satu ini pesannya sudah sampai. Jadi kita lihat pesannya naik lagi, kembali router 4, router 3, router 1, ke switch, dan kembali ke PC 1. Dan hasilnya successful. Nah, berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan, kita berhasil melakukan challenge 2 ini, yaitu menambahkan 2 router tambahan, hingga ada 4 router di satu rangkaian ini. Dan pesannya sudah berhasil diterima. Jadi kesimpulannya, setiap kita menambahkan router itu perlu kita berikan IP address yang di segmen yang sama di antara 2 router ini, dan semua router ini harus diberitahu jika ingin misalnya ke segmen lain, itu harus diberitahu harus pergi ke port mana, yaitu kita masukkan IP address-nya di static routes ini, agar mereka tahu misalnya nih jika router 1 ingin pergi ke 2.0, ingin memberikan pesan ke 2.0, maka dia perlu melewati via port 3.2 ini yang sebelah sini, maka dia akan tahu harus kemana. Nah, dengan begitu challenge 1 dan challenge 2 sudah selesai. Baik, mohon maaf, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.